kasus-kasus tanah yang ada di Lampung, kelapa sawit segala macam tumpang tindih bro, tidak ada yang terselesaikan toh sampai sekarang. Nah berlanjut juga ke zaman-zamannya SBY, kasus-kasus mesuji segala macam itu kan, yang kepalanya ditenteng segala itu kan masalah perkebunan sawit juga, ya kan, masalah warga protes karena ada salah satu orang itu yang pro, yang preman di situ pro dengan big bossnya, ya kan, itu sengketa masalah lahan untuk dipergunakan sawit. Jadi seperti itu bro, saya tahu semua sejarah ini, tahu persis. Makanya orang itu bilang koar-koar aja, laporin aja, alah, pemegang keamanan Polri aja jadi genggam sama kubu mereka. Lapor di mana? Salam waras aja buat orang yang komen seperti itu ya. Salam waras ya, cerdaskanlah anak bangsa ini ya. Biarkan anak bangsa ini melawan, mencari fakta yang sebenarnya. Itu yang saya mau ya. Kerjaannya ya. Seharusnya Bapak Jokowi sadar. Pertama, kenapa dia sebagai orang nomor 1 sebagai presiden nggak boleh ngerangkep cawe-cawe, malah upload dipotong pula itu undang-undang pasal 299 2017 lalu, presiden dan wakil presiden ya boleh kampanye tapi tidak diteruskan di bawahnya selagi itu tidak ada hubungan darah. Ini anak kandungnya gimana? Nah kemudian kalau yang lain nggak boleh itu ngerangkep, tapi kalau orang-orang Jokowi boleh, kayak Asrul Sani itu juga kan boleh ngerangkep jadi jubirnya, jadi jaksa MK juga kan. Saya nggak tahu lah. Nah nggak boleh ngerangkep ya. Boleh kalau orang-orang yang mendukung Prabowo, yang mendukung Jokowi itu boleh ngerangkep 20 jabatan sekaligus, gak masalah. Besok jabatan inti, besok itu ngerangkep, karena orang Indonesia itu bodoh semua masalahnya ya. Tuh dianggapnya gitu kan, dianggapnya orang Indonesia itu bodoh semua, nggak ada orang pinter selain mereka itu aja. Supaya kenapa? Ya kayak investasi ya, koordinasi investasi ya, investasi di EKN ya, mereka kan bebas nawarin ke Cina, ke siapa kan bebas. Negerinya sendiri aja enggak ya kan ditawarin. Apa ada Jokowi menawarkan di EKN itu perumahan murah gitu untuk rakyatnya? Nggak ada. Mana itu ya janji-janjinya dulu. Saya tuh kecewanya di situ loh ya. Ternyata kita tertipu daya dengan orang sok lugu. Makanya saya bilang dia kan dibuling sama yang namanya Luhut. Ibarat dia kan sapi Madura itu ya. Nah itu bro ya, salah satunya. Nah, kalau orang lain itu yang bukan pro Jokowi, orang dekat Jokowi ya, kalau Jokowi nggak bisa dibuling sama mereka itu nggak boleh ngerangkep ya, menteri itu dan menteri ini nggak boleh. Kalau mereka boleh, mantan-mantan koruptor juga boleh kan di situ. Makanya aman-aman aja bro. Di bidang pertambangan, industri segala macam ini kan berperan di situ semua. Banyak hal yang terselubung yang ilegal ini, apalagi nomor 1. Saya jadi ingat Ferdy Sambo ya. Ferdy Sambo itu kalau di istilahnya dapat hukuman mati, nanti takut dia cuap-cuap pula ya, kena jenderal-jenderal yang lainnya. Makanya diberikan seumur hidup aja ya kan, seperti itu. Seumur hidup juga nggak nyampe itu, nanti 20 tahun atau 10 tahun keluar lagi. Nah masih mending ada Ferdy Sambo, ada sisi baiknya, ada sisi ininya, dia memiliki 2 sisi. Lah ini terus menerus begitu aja meraup. Kan aku udah bilang kasus Sambo dulu ya kan, tentang ini ya, perhubungan segala macam ini melibatkan seorang jenderal ya, jenderal besar saya bilang ya kan. Dulu kan konten-konten itu hilang ya. Nah jadi sekarang saya dongkrak lagi lah ya, sedikit-sedikit biar Indonesia ini paham siapa di balik itu semua. Dulu dia sangat tidak pernah ada dukungan buat Prabowo, tapi
Setelah dia meraih yang namanya banyak jabatan, kemudian dia ditempatkan di sana di sini, sumber daya air, investasi dan segala macam. Itu ya kan, jadi mendukung karena supaya aman gitu, tidak ketahuan apa-apanya. Belum kelola sawit, ya kan. Makanya saya agak curiga juga kenapa Surya Darmadi 78 triliun itu baru sebagai simbol 5 triliun dikembalikan. Apakah itu disidang dipublikasi? Tidak, ya kan. 78 triliun loh ini pengelola investasi bisnis yang namanya sawit-sawit. 78 triliun baru dikembalikan 5 triliun. Ya kan? 5 triliun. Nggak kebayang. Sisanya kemana lagi? Siapa saja terlibat di situ? Nah itu bro. Jadi saya harap Indonesia mudah-mudahan agak menjadi cerdas sedikit dengan sentilan-sentilan saya untuk para pejabat ya. Terutama dulu banyak juga yang di Golkar ya. Kasus-kasus tanah yang ada di Lampung, kelapa sawit segala macam tumpang tindih bro. Tidak ada yang terselesaikan toh sampai sekarang. Nah berlanjut juga ke zaman-zamannya SBY, kasus-kasus mesuji segala macam itu kan, yang kepalanya ditenteng segala itu kan masalah perkebunan sawit juga. Ya kan, masalah warga protes karena ada salah satu orang itu yang yang preman di situ pro dengan big bossnya, ya kan, itu sengketa masalah lahan untuk dipergunakan sawit. Jadi seperti itu bro. Saya tahu semua sejarah ini, tahu persis. Makanya orang itu bilang koar-koar aja, laporin aja, alah. Pemegang keamanan Polri aja jadi genggam sama kubu mereka. Lapor di mana? Salam waras aja buat orang yang komen seperti itu ya. Salam waras ya, cerdaskanlah anak bangsa ini. Ya, biarkan anak bangsa ini melawan, mencari fakta yang sebenarnya. Itu yang saya mau ya. Salam waras, salam NKRI. Oke, memang orang nggak suka ya dengan Ibu Widya pengamat politik ini. Orang seperti apa? Ya orang-orang yang tidak suka dengan posisi berlawanan dengan Jokowi atau Prabowo. Tapi mau gimana, ibu ini memang dia punya hak untuk memberitahukan itu semua. Dia punya hak untuk mencerdaskan bangsa. Dia punya hak untuk mencerdaskan generasi ini. Jadi orang-orang yang nggak pro dengan dia, yang pro dengan Jokowi dan Prabowo, pasti ini nggak suka banget sama ibu ini. Pasti. Makanya komentar-komentar yang kita lihat yang ditanggapi oleh Ibu Widya pengamat politik ini, itu macam-macam. Entah dia dilaporkan ke polisi lah, entah dia dibilang banyak ngomong lah, entah direndahin, diremehkan, mungkin ancaman juga pernah dialami kali ya. Tapi yang pasti dia dibenci oleh orang yang berlawan politik dengan dia. Wajar aja sih ya. Nah kita teman-teman sekedar sharing aja ya, kita share ke media sosial, kita kirim ke YouTube kita, biar tambah yang dicerdaskan kan begitu ya. Biar makin banyak orang yang sadar politik, sadar apa yang terjadi, ya sehingga kita nggak dibodohi oleh permainan-permainan palsu dari oknum-oknum penguasa ini. Mereka yang berkuasa, kita yang di bawah ini nggak tahu apa-apa, tapi kita jadi tumbal politik mereka. Bayar pajak, kita yang dimiskinkan, mereka yang kaya, mereka yang dapat semuanya. Padahal kita hidup di negara sendiri, di tanah air sendiri, dengan kelimpahan alam hasil bumi kita luar biasa. Harusnya kita mendapatkan kekayaan alam yang berlimpah, itu bisa memperkaya negara kita sendiri, tapi karena permainan-permainan politik, permainan-permainan kepentingan pribadi, kekuasaan itu terlalu enak, ya yang jadi korban ya kita-kita ini.
Dan kita bersyukur ada orang-orang seperti Ibu Widya, pengamat politik ini, yang berani bersuara tanpa takut. Ya, Eh, ya bisa dibilang Kartini zaman 2024 ya, inilah dia berjuang untuk menyuarakan ketidakadilan dan menyuarakan keadilan ya. Itu dia. Baik, teman-teman, kita akan lihat teman-teman koreksi atau bukan koreksi, apa namanya, komentar ya. Dari Meril, kasih tahu Bak Cantik. Makanya aku nggak pernah pilih Jokowi. Oke, jadi ini komentar-komentar yang tadi kita sudah lihat juga ya. Dan sekarang kita lihat di sini ya, ada beberapa komentar yang menarik untuk kita bahas. Kita lihat yang agak-agak panjang aja ya teman-teman ya. Jokowi lah sadar kalau kayak Firaun sampai modar nggak bakal sadar-sadar. Benarlah Cak Nun katanya ya. Oke, jadi rupanya dulu kan pernah ada tuh Cak Nun sampaikan Jokowi itu seperti Firaun. Tapi rupanya apa yang disampaikan oleh Cak Nun tidak bisa dipungkiri, memang seperti mengarah ke sana. Dinasti kekuasaan, nggak sadar-sadar, eh, ya bikin masyarakat kecewa sih ya. Kecewa lah ya. Oke, kita baca lagi dari Ningsi-Ningsi. Sudah jelas Jokowi itu masih ingin berkuasa, makanya dia sibuk sana-sini menjadi pendukung Gibran. Oke, lanjut dari Zen Sigraraja. Sukron Mbak Nyai membuat masyarakat cerdas. Oke, dan tahu apa yang mereka perbuat terhadap rakyatnya. Mantap Bun, hajar Bun yang curang alias serakah. Pak Jokowi lagi pingsan Bun. Oh, pingsan. Salam akal sehat. Oke, Teus Bunda bersuara biar rakyat uh, buka mata hati, buka mata hatinya biar pada pinter. Oke. Tapi para penguasa nggak suka loh kalau pada pinter, karena mereka nggak dapat uh, bermain kalau masyarakat pinter, mereka nggak bisa mengelabui, ya kan? Jadi justru karena banyak yang kurang pinter, jadi mereka bisa berkampanye dengan janji-janji palsu, gimmick-gimmick politik yang nggak ada gunanya, gemoy, joget-joget oke gas, itu jualan mereka. Jadi apa namanya, memunculkan, entertain kita, yang penting menghibur. Ya orang-orang nggak punya wawasan luas dan tidak punya pemikiran yang banyak, senang-senang aja dengan itu. Ya kan, kampanye dengan joget, kemudian gemoy, kasih duit, kasih bansos, terus dijanjiin makan siang gratis. Ya masyarakat suka-suka aja dengan yang begitu. Makanya orang nggak suka tuh kalau kalau masyarakat pinter, penguasa nggak dapat apa-apa. Dapat apa dia? Orang udah pinter semua. Jadi nggak bisa dibohongi masyarakat kalau pada pinter. Itu masalahnya tuh. Ya, Ernawati Harun. Seram dengar manusia terlalu leka makan duit haram. Kalau Allah turunkan bala orang yang nggak bersalah karena kena, ya Allah Tuhan kami berikanlah 01 jadi presiden. Ini pendukung Anies ya. Fred kata ini nggak suka nih Fred katanya ya. Oke teman-teman, jadi lucu juga sih perang di media sosial ini, apa ya, Kalah yang di sangat lucu lah gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir di channel kita. Tulis komentar Anda ya di kolom yang tersedia di bawah ini. Ini konten-konten dari Ibu Widya tadi ya. Kita bisa lihat di sini. Banyak sekali video-videonya ya. Dan itu semua kritikan. Orang nggak suka itu. Tapi hajar habis.